Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, mari kita terus berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sungguh kita yakin bahwasanya berbagai karunia, kenikmatan, kemudahan, kesehatan adalah semata datang dari Allah. Mari kita nyatakan dengan lisan kita, dengan selalu membasahi lisan kita dengan berzikir, ingat kepada Allah, mencontoh Rasulullah dalam berzikir, memperbanyak kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari lisan kita selalu ingatkan untuk selalu kita ajak membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, seluruh anggota badan kita haruslah selalu membuktikan rasa syukur yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kaki kita langkahkan untuk kebaikan, ketaatan, melaksanakan perintah Allah, menuju ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, membantu saudara kita, bersilaturahim. Tangan kita ingatkan untuk bisa melakukan kebaikan, ketaatan, nilai manfaat yang dilakukan oleh tangan kita. Semoga dengan demikian anggota badan kita membuktikan bahwasanya kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara dan saudara sekalian, setiap kita sudah barang tentu ingin memperoleh keberkahan. Karena ketika kita melihat, mencermati kalimat al-barakah secara harfiah, fama'naha annama wa ziyadah. Al-barakatu artinya adalah tumbuh dan bertambah. Jadi keberkahan dalam hidup itu sesungguhnya kebaikan
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar nilai manfaat kebaikannya. Ada sebuah ayat yang Allah nyatakan terkait dengan sebuah keberkahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini ada kalimat barokat. Jadi sesungguhnya istilah al-barakah adalah merupakan istilah Quran. Dan sesungguhnya kita sangat berharap untuk selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah di saat kita menjalani kehidupan ini. Apalagi tidak lama lagi insya Allah kita akan hadir di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna lil amali minal ibadat fi syahri Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah kami bersama keluarga, bersama saudara-saudara kami untuk bisa hadir di bulan Ramadan. Dan kehadiran kami di bulan Ramadan, mudahkanlah di bulan Ramadan kepada kami, kepada keluarga dan saudara-saudara kami untuk bisa melaksanakan berbagai amaliah ibadah di bulan Ramadan. Karena yakin bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan berbagai amaliah ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan, Engkau terima sebagai sebuah amal ibadah. Engkau catat sebagai kebaikan-kebaikan kami yang akan memberatkan timbangan kebaikan kami nanti di yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh bulan Ramadan adalah merupakan syahrul al-mubarak. Jadi ada sebuah hadis, al-hadis alladhi yadullu ala jawazi tahniatin nas ba'dahum ba'da bi Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang menunjukkan dibolehkan bagi kita ya, untuk saling membantu di antara kita ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Rasulullah menyatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Artinya Sya'ban itu adalah bulan setelah Rajab, dan setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan.
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah berita gembira akan datangnya bulan Ramadan. Dengan sebuah ungkapan yang beliau sampaikan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Jadi di antara yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau untuk menyambut bulan Ramadan, dan beliau memberikan sebuah kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan dengan sebuah ungkapan dari beliau, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Akan tiba kepada kalian, akan datang kepada kalian, sabda Rasulullah, sebuah bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita memahami bahwasannya sungguh bahwasannya bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita berusaha ya untuk bisa mendapatkan berbagai keberkahan di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian arti dari Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan menyebut Syahrul Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah sebagaimana Allah nyatakan, unzila fihil Quran. Di dalamnya, yaitu di bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan dengan Al-Quran. Maka penting bagi kita ya, siapapun kita ya, ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup ini, apalagi di bulan Ramadan, maka selalu hadirkanlah Al-Quran. Berikan waktu yang istimewa untuk Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Dan
Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu penuh berkah. Nah, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Dan inilah Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan langsung Al-Qur'an dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Maka sangat terkait ya, antara keberkahan dengan Al-Qur'an, antara keberkahan dengan Al-Qur'an dan bulan Ramadan, semuanya terkait. Dan bisa kita lihat di ayat yang lain, yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Artinya, dan ini yaitu Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Mari ya, kita selalu memohon kepada Allah untuk kita bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita selalu dimudahkan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Apa di antara bentuk keberkahan dalam hidup itu? Ada dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 dan 73. 71 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha. Inna hadha la syai'un ajib." Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub, dia, yaitu istrinya, berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih." Jadi di antara bentuk keberkahan itu adalah keberkahan dalam keturunan. Berkah dalam keturunan, yaitu lahirnya generasi yang saleh. Maka pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah ditanya tentang seorang manusia yang paling mulia dari sisi nasab, sisi keturunan. Maka Rasulullah menyatakan orang itu adalah Ibnu Karim, Wabnu Karim, Wabnu Karim, Wabnu Karim. Rasulullah menjelaskan
Dialah seorang yang bapaknya mulia, kakeknya mulia, buyutnya pun mulia. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang tersebut yang dimaksud adalah Yusuf alaihissalam. Kenapa Yusuf alaihissalam menjadi seorang manusia yang begitu mulia dari sisi nasab? Karena Yusuf adalah seorang nabi. Ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam, adalah seorang nabi. Kakeknya, yaitu Ishak alaihissalam, juga seorang nabi, dan bahkan buyut daripada Nabi Yusuf alaihissalam, dialah manusia yang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi. Jadi mari ya di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan ya keturunan kita adalah merupakan keturunan yang mubarak, keturunan yang berkah. Karena sesungguhnya bentuk keberkahan diantaranya adalah dalam keturunan kita, lahirnya generasi yang saleh. Dan bentuk keberkahan yang lain, yang ini adalah merupakan hari-hariannya kita akan merasakannya, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberkahan dalam makanan. Jadi sesungguhnya makanan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik merupakan sebuah keberkahan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi ya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, adalah rezeki, dan yang di antara rezeki itu adalah makanan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razzaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Semoga kita dimudahkan ya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jadi zat rezeki tersebut adalah halal, dan kita juga bisa mendapatkannya dengan proses yang halal juga. Bentuk keberkahan yang lain adalah keberkahan dalam waktu. Dan ini penting ya di bulan Ramadan ya. Mari kita mulai menata ya manajemen hidup kita di bulan Ramadan ya. Karena sesungguhnya Ramadan mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam. Apakah di siang hari ataukah di malam hari, pagi hari, sore hari ya. Semua waktu di bulan Ramadan adalah mulia. Maka mari kita juga sisipkan doa kita agar waktu kita di bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah. Waktu yang cukup tersedia, dan kita bisa memanfaatkan untuk kebaikannya, untuk ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melakukan hal yang demikian, insya Allah itulah wujud bentuk dari sebuah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Terakhir yang kita sampaikan sudah barang tentu kita ingin ya apa yang kita lakukan
apa hal yang terpenting agar kita ya dimudahkan ya oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan, terutamanya keberkahan di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran surat Al-A'raf yang sudah saya bacakan tadi, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di ayat ini kita memahami bahwasanya kunci yang paling pokok ya untuk mendapatkan sebuah keberkahan apalagi di bulan Ramadan adalah hadirnya iman dan takwa yang benar. Jadi di ayat yang ke-96 surat Al-A'raf Allah nyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa yang benar. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian ya, mari ya kita selalu landasi apa yang kita lakukan dengan keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyatakan tentang saum atau siam di bulan Ramadan, Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang siam, yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sesungguhnya pentingnya hadirnya keimanan dan sesungguhnya ketakwaan ya, dimaksud paling penting dan paling pokok. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang makna takwa, Rasulullah menunjukkan dada beliau ya, menepuk dada beliau dan mengatakan at-taqwa hahuda. Jadi takwa itu adalah sebuah pekerjaan hati ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, at-taqwa itu adalah al-khauf minal jalil. At-taqwa itulah rasa takut yang terus-menerus. Meskipun dosa itu kecil, tapi takut ya, takut untuk dilaksanakan. Ya, takut untuk dilaksanakan. Al-amal bitanzil, selalu berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan dan menambahkan, at-taqwa itu adalah kondisi seseorang yang siap untuk meninggal dunia dalam setiap saat, siap menghadapi kematian. Dan takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Meskipun sedikit tidak sesuai dengan harapan, tetap saja ridho. Ridho akan ketetapan Allah, tidak marah ya, tidak kecewa dengan apa yang diberikan Allah meskipun dirasa sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, dan yang berikutnya yang penting ya untuk kita catat dan kita garis bawahi, sesungguhnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya keberkahan itu juga terkait dengan Al-Quran. Maka mari kita mulai mulai kita atur ya, dalam satu hari berapa ya waktu untuk Al-Quran. Jadi saran saya betul-betul Al-Quran dikasih waktu ya yang terbaik ya, waktu yang terbaik baik sisi kualitas maupun kuantitas saat kita menginginkan keberkahan dalam hidup ini, karena Allah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah barokah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.